kalau ada sesuatu yang mengaktualisasi rasa sakit hatinya itu sepertinya kok, dan dinyanyikan dengan enjoy begitu Romo. Jadi merayakan kesedihan. Kadang kan sedih zaman dulu itu kan harus tidak terlihat. Jadi lagu-lagu yang melo itu justru menciptakan suasana perayaan akan kesedihan itu ya. Maka ambiar betul itu di situ itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini penting untuk orang-orang muda. Bagaimana Anda berproses proses kreatif membuat sebuah lagu? Apakah bisa diceritakan? Adakah misalnya pengalaman yang akhirnya mencuat lalu tiba-tiba menjadi sebuah syair lalu menjadi sebuah nada, itu gimana proses kreatifnya? Kalau formulasinya itu sebenarnya tidak ada yang baku ya Romo, tapi saya konsen ke lirik Romo, karena kosakata itu biasanya saya pikirkan sungguh-sungguh di lirik itu, apalagi yang terakhir-terakhir ini dan yang belum muncul, yang akan muncul itu betul-betul saya pikirkan liriknya. Tetapi pun apa ya, sebenarnya ini klise juga ya Romo ya, ketika kenapa kok menulis lalu membuat lagu dan macam-macam itu karena membaca sebetulnya Rama. Jadi kalau mungkin mahasiswa apa ya, dulu orang tua kita kan orang-orang tua sering berbicara kalau kamu harus membaca, itu seperti romantisme begitu, karena memang zaman dulu mereka sarana untuk mencari ilmunya melalui itu. Kalau sekarang kan tidak populer. Nah, tapi menurut saya untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang ini atau anak-anak muda sekarang, orang-orang muda ini membaca itu sekarang keren dong. Ini saatnya ketika membaca itu malah justru berbeda. Dia akan menemukan hal yang lain yang mendalam, dan itu saya alami. Bahkan karya yang terakhir yang belum muncul itu betul-betul menurut saya yang waktu itu baru membaca apa ya agak-agak idealis. Misalnya kalau yang populer kan sekarang filsuf Slavoj Zizek gitu loh. Kalau ada Pierre Bourdieu, ada siapa itu Nassim Taleb misalnya gitu. Nah, saya membaca itu lalu seperti menyimpulkan sesuatu, saya tuangkan dengan cara sederhana dan Jawa, nandur-tandur. Itu nanti akan rilis tentang bertani esensial gitu lah. Ya, gitulah Romo, saya enggak tahu juga kalau diminta untuk ini berarti proses kreatif yang sangat intelektual ya. Jadi dari membaca lalu jadi nada. Kan yang umum ya, yang umum itu kan kebanyakan dari pengalaman konkret itu ya, sakit hati, putus cinta, lalu tiba-tiba menjadi sangat kreatif lalu menjadi nada. Tapi ini dari buku. Jadi saya bisa membayangkan ini lagu-lagu yang sangat apa ya, reflektif gitu ya. Wah, ini memang dosen Anda ini ternyata. Baik, sekarang ngomong-ngomong tentang pandemi ini, apakah bagi Pak Damai pandemi ini lebih banyak berkah atau kutuk nih? Atau kutuk itu artinya kemalangan gitu ya. Apakah waduh saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, atau sebetulnya banyak berkah? Banyak berkah itu artinya ini ternyata dengan pandemi ini saya lebih banyak membaca, lebih banyak bisa mencipta lagu dan segala macam. Gimana nih? Ini saya menjawab ini susah ya Romo. Karena sekarang circle pertemanan saya itu banyak seniman-seniman Romo. Kalau dikatakan sebagai berkah bagi saya egois sekali, karena mereka betul-betul banyak yang sambat Romo dengan pandemi ini. Wah, sungguh-sungguh susah lah untuk seniman itu, sungguh-sungguh susah Romo. Karena saya saya dosen Romo sebetulnya, tapi saya bisa memisahkan itu. Jadi ini kalau saya ya proses kreatif, jadi momen saya untuk banyak merenung, momen saya banyak mengenal diri saya sendiri, banyak saya berdialog sebenarnya dengan diri saya sendiri, karena banyak waktu saya sendiri, harus social distancing, nggak boleh ketemu sama siapa-siapa. Bahkan istri saya itu kan kerja di rumah sakit Romo, jadi di rumah social distancing di mana, jadi saya berdialog dengan diri saya sendiri. Nah itu ada banyak inspirasi Romo, semakin mengenal saya tuh pengennya apa tuh saja nih, pengenku apa tuh aja nih, kok koyone ra cetha separuh kabeh gitu. Ya gitulah Romo. Jadi apa ya, jadi berkahnya itu kurang lebih malah justru pandemi ini mau ngajak kita masuk ke dalam.
Di situ ada proses refleksi atas apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, dan banyak kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya menjadi sebuah nada itu yang saya kira menarik. Kembali ke soal dosen dan universitas ini sungguh tidak membatasi Anda untuk berkreasi dengan bebas itu ya. Dan saya malah mendengar kemarin mendapatkan penghargaan pada saat Dies Natalis Universitas Sanata Dharma berupa apa? Tadi itu dosen berprestasi gitu ya. Itu apa itu? Itu award apa gitu? Nah ini kalau yang pingin bercita-cita jadi dosen itu di Sanata Dharma makanya. Saya promosi. Karena apa ya? Menurut saya kok merasa merdeka ya Romo ya. Merdeka ya, oke. Mungkin semua dosen sebetulnya ya Romo, karena dosen itu salah satu profesi yang menurut saya merdeka. Merdeka berpikir menurut saya Romo, bukan merdeka sembarangan, tapi kemerdekaan berpikir itu terjamin menurut saya. Ya ini kayak Rocky Gerung ngomong gitu Romo, kebebasan di kelas saya ini itu saya rasakan sungguh. Maka bermusik dan macam-macam itu bagi saya enggak apa-apa Romo, tetap. Bahkan nulis dikti juga dihargai melalui LKD yang tadi saya ceritakan tadi. Pencipta lagu ada bobotnya. Ada bobotnya ya. Mungkin dunia berubah Romo ya. Mungkin ya kesadaran ya memang semua sekarang ya postmor ya Romo. Kita semua bisa membuat channel YouTube, tidak harus ada macam-macam lah. Semua harus show off lah sekarang Romo. Baik, siapa pemusik yang menginspirasi Anda, yang Anda merasa sungguh bisa menikmati musik ini? Oh, kalau musik ya tadi Romo Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo ya. Satu, lalu sebetulnya bapak saya Romo. Bapak saya itu kan dalang kagol lah ceritanya itu Romo. Dalang kagol. Jadi dulu sekolah di Abirando, di sekolah dalang, lulus, tapi karena waktu itu dalang itu kan seni rakyat sungguh-sungguh, maka saingannya banyak Romo. Dia nggak jadi ke sana, tapi dulu kan nggak ada headset Romo, jadi kalau Pak saya mendengarkan wayang dan mendengarkan musik-musik Jawa itu kan ya di speaker begitu Romo. Di speaker. Nah saya kecil itu kan mau tidak mau saya mendengarkan itu. Ya itu tidak bisa dimereni ya, teman-teman pasti punya cerita sendiri juga untuk masa kecil dan macam-macam itu. Nah itu yang nanti mungkin saya ingin ungkapkan juga, bahwa mengenal diri itulah sebenarnya yang penting itu sebenarnya dalam berkarya lah. Oke. Dan kalau sekarang ngomong karya-karya Anda, lagu-lagu terutama, lagu mana yang paling pengalamannya paling dalam gitu menurut Pak Damai, dan itu yang keluar menjadi lagu yang luar biasa gitulah menurut Pak Damai? Ya. Kalau yang saya pikirkan dengan pikiran dan dengan hati itu yang belum keluar itu sebetulnya Romo, belum saya rilis waktu saya itu sok-sokan sekali tapi yang nandur-tandur dan satunya judulnya Kelenteng Kapuk. Itu memang nada-nadanya itu saya pikirkan, liriknya saya pikirkan, dan isinya ya untuk mahasiswa juga Romo begitu. Jadi ini yang saya pikirkan sungguh-sungguh. Tapi kalau yang sudah saya rilis itu Lir Pepadang Romo. Lir Pepadang itu ya kita itu sebetulnya di hidup ini mencari apa tuh sebetulnya itu, sampai pada akhirnya kita nanti itu digugah Gusti, maksudnya dibangunkan nah suatu ketika cari nya itu kapan gitu Romo. Ting gitu Romo, itu ada di lagu Lir Pepadang Romo. Ini lagu-lagu yang luar biasa tentu saja, karena ini buah dari refleksi yang dalam dari seorang Pak Damai, seorang dosen yang punya hati untuk mahasiswa. Baik, ini ada pertanyaan yang nggak penting tapi penting ini. Anda kan saya dulu pernah ya, kita satu kampus gitu ya, dan saya pernah melihat Pak dosen Damai ini ke kelas saya, dan lalu semua mahasiswa itu teriak wah gitu loh, histeris. Nah saya bisa membayangkan masih muda, ganteng kayak Chico Jericho ini. Lalu pinter nyanyi, pinter dalang, pinter nulis, pinter apa-apa, pasti banyak orang histeris itu. Apakah memang demikian? Banyak yang yang pernah dijatuhi cinta nggak sama mahasiswi lalu dilamar gitu untuk jadi bapaknya, bukan jadi pacarnya atau jadi suaminya gitu. Apa ya Romo? Nah itu bagaimana ya Romo? Aduh,
Jadi kalau saya itu kan sebetulnya grogi apa? Dasarnya itu tidak begitu percaya diri sebetulnya Romo. Dari dulu itu udah tidak percaya diri. Lalu saya itu kan istri saya itu adalah pacar saya sejak dulu Romo sebetulnya. Walaupun sempat putus nyambung, lalu saya juga sempat ada mahasiswa yang kok cantik lumayan ini gitu Romo. Tapi apa namanya? Ya karena waktu itu masih dosen baru begitu, saya itu mencintai sekali menjadi dosen Romo. Jadi segala sesuatu tuh saya jaga itu Romo. Maksudnya untuk hal seperti itu tuh kadang itu saya nggak begitu nyaman, malah kadang ketika ketika digila-gilain gila. Maka biasanya strategi saya itu saya dekatnya dengan yang laki-laki Romo. Jadi bukan karena saya suka laki-laki itu malah gawat. Jadi yang laki-laki yang sukanya nongkrongnya di parkiran, wah itu saya dekat dengan saya. Dan itu sampai sekarang pun anak-anak itu yang membuat video klip saya itu anak-anak ini Romo. Yang nakal-nakal kuliahnya hampir DO itu dekat sekali dengan saya. Sampai kalau lulus setelah lulus ini dia sering main ke rumah saya, ya puji Tuhan itu ada yang jadi PNS, ada yang malah luar biasa itu anak-anak ini Romo. Dan yang anak-anak ini malah seperti sahabat gitu. Dan ini kan pentolan-pentolan di kelas itu Romo. Maka ketika saya pegang yang laki-laki ini, itu kalau saya itu misalnya saya bayangkan saya itu ganjen gitu Romo. Itu yang pasti akan disengiti lah rasanya. Malah banyak yang tidak suka. Tidak suka Romo. Aduh, gimana apa ini pertanyaan Romo susah ini. Ini paling susah ini. Kemeringet tuh saya Romo. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Baik, sekarang yang terakhir closing statement ya. Closing statementnya apa yang mau disampaikan pada para milenial nih, pada mahasiswanya orang muda supaya tetap semangat ya, lebih-lebih di masa pandemi ini dan tetap kreatif itu gimana? Silakan. Bisa ke kamera di sana. Baik, terima kasih. Kalau disebut milenial mungkin mereka juga kadang nggak suka loh Romo disebut milenial. Kayak saya sebut orang-orang muda aja, biar kayak Triarkara Romo. Orang-orang muda. Ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu kita kenali diri kita sendiri. Jadi mauku itu apa sih sebetulnya? Dan ini mengenali diri sendiri ini juga ada strateginya. Yang strategi kedua itu realistis sebetulnya. Jadi walaupun kita itu tahu keinginan kita, tapi tetap realistis. Yang kita bayangkan itu jangan yang 5 tahun ke depan. Nah, ini trik Romo. Yang kita bayangkan itu 2 bulan ke depan misalnya kita bisa menghasilkan apa. Dan itulah yang kita tuju. Jangan yang terlalu abstrak. Kalau terlalu abstrak itu susah kita capai dan nanti malah kemana-mana. Maka yang mungkin terjadi 1 bulan 2 bulan ke depan itulah yang jadi target keinginan hatimu. Yang ketiga adalah bekerja keras sebetulnya. Jadi ini tidak akan tercapai kalau kita tidak memaksa diri kita ya. Itu agak dipaksa ya, push yourself to the limit. Maka kadang kita nggak ngerti limitnya sampai di mana. Sebetulnya kita nggak ada limit Romo. Maka kalau kita push itu kok ya bisa terus gitu kadang-kala Romo. Kaget sebetulnya dengan ternyata bisa semua. Ya gitu dong pesan-pesannya. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol dan seluruh kejujurannya. Dan kita terima kasih. Ini tadi kata-kata terakhir penting karena di depan kita ini mahasiswa Sanata Dharma ini dari mana Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini dulu adik kelas kakak kelas ya berarti ya. Mereka sedang magang di sini dan nanti kita lihat kalau hasilnya bagus berarti mereka luar biasa. Kalau tidak bagus ya harap maklum ini buatan mahasiswa gitu. Baik, terima kasih Pak Damai sekali lagi dan kita masih akan dengarkan lagu dari Pak Damai. Dan guys, itu tadi perbincangan saya dengan dosen keren Pak Damai ya, dan seluruh kisahnya sangat menarik karena dia punya banyak hati untuk mahasiswa. Sebagai seorang dosen dia punya hati untuk orang muda dan
dosen itu juga seniman, sehingga seluruh karyanya dosen itu tidak hanya administratif, tidak hanya mengajar, tetapi dengan seluruh kreativitasnya bisa membawa sukacita untuk mahasiswa yang dia layani. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sandya ketika ra ono warna cerita nalika semono jenengmu ilang kekowo hutan aku lali dinan mung iso ndedonga nglalilir sliramu kasebut dening Gusti tresnaku tumuntur trite krimis iki utane ora iso lali lumantaring ati mongso dina angel kelalen muga-muga utan mulang ora balen utane ora iso lali lumantaring ati mongso dina angel kelalen muga-muga utan mulang ora balen utane ora iso lali lumantaring ati mongso dina angel kelalen muga-muga utan mulang ora balen utane ora iso lali lumantaring ati mongso dina angel kelalen muga-muga utan mulang ora